Halo, saya Mamang Mawardi, pemilik dari Toyota Starlet EP82 tahun 1994. Sebenarnya ini Starlet tahun 1994, basicnya EP81 1000cc. Karena sekarang sudah berganti bodi, sebelumnya 4 pintu jadi 2 pintu, kita sebut dia sesuai dari pabrikannya EP82. EP82. Betul, jadi ini kita convert ke bodi EP82. Udah berapa lama Mas pegang mobil ini? Saya pegang Starlet dari tahun 2005. Mobil ini dari 2005? Kalau mobil ini dari 2009. Oh, berarti dari 2005 itu mulai main Starlet, dan untuk yang mobil ini dari 2009? Betul, betul. Ini satu dari beberapa Starlet saya, karena ada 4 apa 5. Oh, nggak cuma ini doang berarti? Iya. Oh. Ada Starlet kotak, kapsul. Standaran atau modifikasi semua? 2 biji, basicnya EP81, terus kita rubah jadi EP82. Warna hijau ini sama satu lagi warna merah. Tapi warna merah itu konsepnya ke soloil, bukan ke turbo, walaupun mesinnya turbo sekarang. Untuk Starlet kapsul ya, untuk EP8 ya. EP8 itu untuk Starlet kapsul itu EP80 1000cc. Untuk EP81 itu 1300. Semua sama-sama berbasic 4 pintu. Nah, untuk kelengkapannya tergantung varian masing-masing, karena EP81 pun ada beberapa varian lagi. Nah, untuk yang turbo itu bodinya sebenarnya mirip seperti Starlet lokal varian terakhir, bodinya jadi cupnya beda, mirip turbo look, cuman cupnya bolong. Nah, untuk mesinnya sendiri kalau turbo itu varian atau kasta paling tinggi di Starlet itu 4 EFTE. Dia dibekalin bisa manual, bisa matic. Terus dilengkapi juga dari side body molding. Dan 2 pintu pasti. Kalau EP82 turbo itu pasti 2 pintu. Tapi kalau EP82 aja bisa 4 pintu, bisa 2 pintu. Tapi tanpa dilengkapi side molding, dan semua mesinnya NA. Jadi yang soloil itu kode bodinya juga EP82. Nah, setelah proses convert body itu modifikasi, kita nggak banyak melakukan perubahan ya. Kita hanya konsepnya seperti apa yang ada di Jepang. Jadi contoh kayak mesin itu 4 FTE, mesinnya juga standar, udah cukup bertenaga lah gitu kan. Paling untuk kaki-kaki seperti biasa, rem kita pakai disc brake-nya juga punyanya EP82, punya Starlet turbo asli, sama ya kayak booster rem, master rem, kayak gitu-gitu sih. Dan kalau kayak suspensi, basicnya ini shocknya juga standar, cuman kita mainin per aja ya, kita pakai per aftermarket ini yang memang didesain buat Starlet, sama ya ngerubah, ganti pelek biar lebih eye catching. Ini pakai 15 in, dibalut 195 50 15, lebar 6,5 kalau tidak salah ini. Kalau untuk interior, kalau kita ngerubah dari EP81 yang 4 pintu ke 2 pintu, itu semua rubah. Jadi mulai dari door trim, jok, sama door trim bagian belakang, karena kan bagian belakang dia ini kan ada door trimnya, tapi ada pocketnya. Lagi-lagi sama seperti yang di Jepangnya, cuman kita ngambil yang generasi terakhir, yang ketiga. Motifnya agak berbeda. Terus itu aja sih, sama jok depan belakang, sama door trim. Panel AC, speedometer sama seperti Jepang punya aslinya dia, nggak ada ngerubah. Semua benar-benar kiblat kita memang orientasinya memang seperti apa yang ada di Jepang, ya kita coba bawa ke sini. Nah, terus kalau untuk body-bodinya gimana ini? Apa aja nih yang udah dilakuin berarti? Oh, body, maksudnya proses dari EP81
4 pintu ke EP8 2 pintu gitu ya, maksudnya ya. Jadi tahapnya yang pasti pintu depan ini wajib ori, wajib ada, karena ini akan jadi datum utamanya dia nanti. Nah, kalau untuk pilar BC ini kalau ada quarter panelnya lebih baik, tapi kalau nggak ada, kebetulan kita juga banyak ngerjain mobil gini, bikin. Cuman bikin itu dasarnya juga seperti aslinya, jadi nggak aneh. Nah, untuk pintu depan kayak kaca ini udah dapat include ya. Terus kalau belakang, anggaplah quarter panelnya nggak dapat, kaca ini wajib ada. Terus kisi-kisi ini wajib ada, karena beda dia memang. Untuk bodi, contoh kayak kap mesin itu sebenarnya dimensinya persis dengan Starlet lokal yang varian turbo look. Jadi kalau teman-teman pengen paket hemat, turbo look dipotong, kita kasih air scope udah pas itu untuk depan ya. Tapi kalau untuk belakang ini bumpernya kayak kita sama persis kayak punyanya turbo look varian lokal. Untuk bagasi ini bagasinya EP82 asli, walaupun di lokal juga sama sebenarnya. Nah, cuman untuk stop lampnya kita pakai yang generasi pertama ini. Ini generasi pertama. Kalau spoiler versi Jepang sama lokal untuk yang turbo look sama. Karena memang yang namanya turbo look itu sebenarnya bodinya ya mirip dengan Starlet turbo di versi Jepangnya, tapi sebelum turbo look ya memang harus diganti. Contoh kayak mobil ini basicnya 94 ya. Jadi mulai fender nggak perlu diganti, lampu diganti, kap mesin diganti, bumper diganti, bracket bumper ganti, terus bumper belakang diganti, sama pasang spoiler atas. Karena aslinya memang 94 nggak ada. Kalau atap sama aja ya? Atap. Nah, kalau kita ngomong atap sebenarnya dimensinya Starlet itu sama persis versi Jepang sama versi lokal gitu kan. Nah, cuman gimana nih kalau kita seandainya convert itu atas harus dibabat apa tidak gitu kan maksudnya. Cuman gini, kita ini kan mobil-mobil monokok ya. Jadi kan sasis sama bodi jadi satu ya. Kita nggak berani ngubah-ngubah sasis. Karena mengubah sasis itu sama dengan merubah konstruksi kaki mobil. Nanti nggak enak. Nggak akan enak mobil karena bener-bener butuh simetris, terus jarak sumbu itu dan diagonalnya juga depan belakang harus sama. Nah, kalau convert ini kita lakukan karena kita motong samping. Kita itu ngambil samping, cuman mindah pilar. Jadi basicnya untuk floornya sendiri yang include sasisnya yang ke kaki-kaki itu nggak ngerubah. Bahkan sampai support shock belakang tuh kita hindarin, kita nggak ngerubah. Karena kalau kita rubah dikhawatirkan nanti malah merubah sudut dari posisi si kaki-kaki belakang. Itu malah berbahaya. Suka dukanya pakai Starlet itu apa sih Mas? Apa enaknya tapi kurangnya apa gitu? Kalau dibilang saya pada sampai fase ini ya, saya bilang apa sih dukanya pakai Starlet itu secara visual apa filosofi saya nggak ada tuh ya. Karena dukanya dia itu menyenangkan bagi saya sampai saat ini ya. Mungkin nggak semua orang bisa pada level itu ya. Tapi basicnya kalau kita itu suka, kita senang, kondisi apapun itu kita terima. Ya semakin ada masalah ya seakan-akan kayak itu ujian seberapa kita suka dan menyatu sama dia. Jadi udah kayak, kalau bagi saya sih ya bondingnya ada gitu ya. Itu aja sih. Nah, kalau buat teman-teman yang pengen tanya apa sih permasalahan Starlet itu dan kelemahannya gitu ya. Sebenarnya Starlet itu rata-rata masalahnya itu karena ini mobil kan udah lama ya. Begitu banyak tangan megang, terus yang megang itu qualified bener apa enggak kita juga nggak tahu. Ini kita berkaca dengan kasus-kasus yang ada di mobil yang di bengkel saya ya. Itu kan rata-rata kita mengembalikan ke aslinya dia. Contoh kayak kabel, terlalu banyak manuver kayak gitu. Terus kalau kaki-kaki karena konstruksinya sederhana, dia kan konstruksi kakinya bisa dibilang sama lah dengan Toyota Soluna. Ya karena konstruksinya yang sederhana itu memang untuk dikejar nyaman dalam tanda kutip ya nggak akan bisa. Cuman untuk yang nggak terlalu apa, takutnya komparasinya sama mobil Eropa jauh banget, sama Corolla aja jauh dia.
Tapi nyamannya nyaman, masih nyaman. Nah, kayak kaki-kaki itu kan karena konstruksi kakinya yang simple, sederhana, kelebihannya kan spare partnya dikit. Kalau kita maintenance kan nggak perlu biaya banyak, ya kan? Nah, cuman karena dia simple, spare partnya sedikit, loadnya si per part itu lebih berat emang. Nah, di sini yang kita harus agak-agak sedikit jeli, memilih dan memilah spare part. Nah, kalau kembali lagi ke enak sih, bener sih, Starlet itu fun to drive tuh bener, lincah, terus nggak pernah takut kalau nggak kuat nanjak gitu ya. Ciri khas mobil 90-an lah, jagoan nanjak semua gitu kan. Terus mesinnya simple, terus apa ya, semua orang bisa, kalau ada darurat itu bisa ngerjain, dan spare partnya substitusinya juga cukup banyak. Yang harus diperhatiin teman-teman kalau mau pilih Starlet ya, ini kita Starlet kotak apa Starlet kapsul nih? Dua-duanya mungkin. Dua-duanya ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba, memang kalau kita ingin main klasik memang lebih ke Starlet kotak ya. Tapi dua-duanya yang jadi concern utama itu kalau kayak Starlet kotak sebisa mungkin minim kropos. Tapi yang lebih penting lagi sasis. Konstruksi kaki depan belakang jangan sampai bergeser. Karena kalau itu bergeser kita melihara mobil kayaknya nggak ada gunanya. Karena banyak kasus yang seperti ini kita sampai ganti bodi. Karena apa? Walaupun bodi bisa kita mulusin, tapi kalau konstruksi kaki udah nggak bener, udah bergeser, itu nggak ada guna. Saya sering kasih analogi ke teman-teman, kita itu sama seperti pelihara anak kuda, dan kuda ini rencananya mau kita buat pacu buat balapan gitu loh. Jadi kalau udah gede, udah semuanya bagus, tapi kalau kakinya pernah luka, itu nggak ada gunanya, nggak akan enak itu. Nah, terlepas sasis, akhirnya lari ke peritilan. Contoh kayak barang-barang kecil. Kalau Starlet kapsul masih banyak lah spare part copotannya gitu ya. Secara kondisinya juga overall juga masih bagus-bagus. Nah, kalau kayak kotak itu terlepas PR, saya kurang tahu ya. Menurut saya sih bukan karena faktor umur aja ya. Mungkin generasi atau teknologinya material pada zaman itu ya. Starlet kotak itu jauh lebih banyak ditemukan kropos dibanding Starlet kapsul. Kalau Starlet kapsul tuh ada kropos, ada, tapi hanya titik-titik tertentu dan nggak krusial, dan itu bisa diberesin, nggak ada masalah. Jadi yang utama itu konstruksi kakinya tidak bergeser, ya, artinya jarak ban dari fender depan belakang kanan kiri itu duduknya itu bagus. Kedua, baru ngomong peritilan kayak gitu. Kalau mesin gampang lah. Kalau mesin itu untuk di refresh itu nggak mahal Starlet. Mau 1000 cc, 1300 sampai yang turbo itu nggak ada yang susah. Semua gampang ini. Estimasinya berapa tuh Mas kalau misalkan buat kayak refresh total gitu? Nah, ini kembali ke pengalaman kita ya. Saya sebagai pelaku di lapangan juga cukup mengerti apa maunya teman-teman gitu ya. Makanya sering yang dikedepankan itu komunikasi gitu ya. Masalahnya apa, terus kita kasih solusinya, baru kita ngomong budgeting. Nah, contoh kayak Starlet ini kalau kita turutin semua spare partnya original juga berat, sangat berat buat teman-teman. Karena teman-teman kan juga masih berpikir, saya beli mobil sekian loh, masa turun mesin maintenance sekian, kayak gitu kan. Jadi spare part aftermarket itu jadi pilihan utama. Bisa selisihnya ya, untuk spare part aja bisa 1/4 sampai setengahnya. Oh iya. Iya, jauh banget. Kira-kira. Kenapa? Berapa? Kalau untuk angka, secara angka ya? Ya contoh aja ya. Kita ambil contoh aja biar contoh spare part aja. Kalau kayak ring piston aja udah mendekati 1,5 juta. Kita pakai ring piston yang seharga 600.000, 700 sudah bagus. Nah, kalau overall, kalau turun mesin kembali lagi, kita harus ada oversize apa tidak, apa cukup ganti ring piston. Itu nanti ya kalau Starlet sih 5-10 lah untuk turun mesin, dari yang ringan sampai yang paling berat. Itu overhaul ya? Overhaul, karena kan nggak mungkin nanti contoh kita pas turun mesin terus kita lihatin boot as roda rusak, kita harus melakukan regrease ulang, terus peritilan kecil-kecil itu kan juga harus diberesin sekalian. Jangan sampai habis turun mesin kok ada kendala. Anggaplah as roda bocor nih,
ya kita nggak bisa beralasan itu kan di luar skop dari pekerjaan overhaul, itu kan nggak bisa juga gitu. Untuk ringkasnya, untuk ketika kita mau beli Starlet, yang pasti kondisi sasis yang utama, baru kita ngomongin peritilan barang-barangnya dia. Terus kalau legalitas surat pasti dong, terus sama blok mesin teman-teman cek juga, karena posisinya di atas sering ada beberapa kasus nomor mesin hilang gara-gara maaf kencing tikus, itu tajam banget. Terus kalau kayak kaki-kaki mesin dan sebagainya sih, untuk wajah mobil udah berumur itu nggak butuh banyak untuk refreshment. Itu aja yang utama. Nah, untuk convert body ini, barang ibaratnya dari kita itu berkisar antara 150 sampai 200, tapi itu include repaint body ya. Repaint body itu senilai 20 sampai 25 juta karena nanti ada penggantian sil-sil karet kaca segala. Nah, itu semua barang dari kita. Udah termasuk body turbo sama unit mobilnya, Pak. Jadi mobilnya dari kita. Kalau misalkan orang udah punya Starlet mau dibikin gini? Nah, kalau orang Starlet dibikin gini bisa 125 sampai 170 lah. Untuk body, include repaint. Nah, terus kalau untuk mesin ya. Kalau untuk mesin ada dua, customer pengen manual apa matic karena harganya beda. Itu kalau matic selisihnya kita biasa bikin lebih mahal 10 jutaan lah. Anggaplah kalau manual 75 ya, kalau untuk matic plus 10 lah 85 90. Cuma nanti gini ya, kalau kita ngomong mesin itu kan bukan hanya ganti mesin aja ya. Jadi kan kayak pendinginan itu juga harus kita pikirkan. Terus pengereman juga itu exclude dari biaya untuk engine swap. Oh, di luar 75 dan 85 itu lagi. Betul, karena kan nggak lucu juga ya kan kalau kita bikin mobil kencang tapi mobilnya nggak bisa ngerem, karena kan rem Starlet lokal itu basicnya kan mungkin udah umur ya, selain spare partnya lebih minimalis, memang daya cengkramnya untuk pengereman memang kurang.